A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil a'zam Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala ahli baitihi thayyibin tahirin wa ashabihil muntajabin. Aqulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar yang kami hormati, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, iman kepada kita semua, sehingga sampai detik ini, sampai saat ini kita masih senantiasa membahas tentang ajaran-ajarannya. Dan pada kesempatan yang lalu kita telah mengakhiri pembahasan kita dengan membaca satu ayat Al-Quran yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi'amrina wa awhayna ilaihim fi'lal khairati wa iqamas salati wa ita'az zakati wa kanu lana 'abidin. Ayat ini tertera di surah Al-Anbiya ayat 73. Sebelum saya menjelaskan tentang ayat ini, ada satu poin yang perlu kita perhatikan, bahwa Al-Quran ketika menggunakan kalimat imam atau a'immah, Al-Quran menggunakan kata ini dengan makna bahasa. Jadi dilihat dari sisi bahasanya. Makanya jangan heran kalau seandainya kita menemukan ayat Al-Quran yang menisbahkan kata imam kepada orang-orang kafir. Dan terkadang juga imam ini dinisbahkan kepada seorang nabi, seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dikarenakan imam dalam Al-Quran bermaksud makna lughawi, bukan makna istilahi, bukan makna secara istilah. Baiklah, untuk bisa memahami bagaimana Al-Quran menggunakan kata imam, saya akan menyebutkan penafsiran daripada Allamah Tabatabai, di mana beliau menjelaskan tentang kandungan ayat yang telah kita bahas. Beliau mengatakan bahwa perkataan Allah Subhanahu wa taala wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina, kata immah, kata pemimpin di sini dimaksudkan adalah pemimpin-pemimpin ilahi, para pemimpin yang Allah angkat, para pemimpin yang Allah tugaskan untuk memberikan hidayah kepada umat manusia, yang Allah tugaskan untuk mengirim umat manusia kepada kehidupan yang ideal. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan yahduna bi amrina, mereka itu memberikan hidayah kepada umat manusia dengan apa? Dengan perintah kami. Kemudian Allamah Tabatabai beliau menjelaskan tentang maksud daripada amr. Kalau kita melihat terjemahan Debak, amr itu diterjemahkan sebagai perintah. Tapi kalau kita melihat kepada buku-buku tafsir, mungkin kita akan menemukan perbedaan. Seperti yang dikemukakan oleh Allamah Tabatabai. Kata amr di sini
memiliki makna khusus. Kata amr di sini memiliki makna bahwa seorang imam yang telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka memiliki satu keutamaan yang luar biasa dalam menggiring umat manusia kepada jalan yang lurus. Bukan hanya mereka mampu untuk menjelaskan ajaran-ajaran suci ilahi, bahkan mereka bisa menggerakkan sisi batin umat manusia. Dengan kekuatan ini, seorang imam bisa dengan mudah menggiring umat manusia kepada jalan yang lurus. Allamah Tabatabai menjelaskan bahwa salah satu keutamaan seorang imam adalah ia mampu untuk menggiring hati-hati manusia yang bersih. Jadi bukan hanya menyampaikan ajaran saja, tapi bisa memberikan suatu pengaruh yang luar biasa di dalam hati manusia untuk bisa sampai kepada tujuan penciptaannya. Ketika Allamah Tabatabai menafsirkan kata amr di sini, Allamah Tabatabai mengaitkan dengan amr di ayat lain, di mana di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa kata amr itu berhubungan dengan sesuatu yang berhubungan dengan tata cipta, atau dalam istilah teologi wilayah takwiniyah. Makanya Allamah Tabatabai mengambil satu kesimpulan bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini ingin menjelaskan kepada kita kedudukan agung seorang imam, yaitu dia memiliki wilayah takwiniyah, memiliki pengaruh dari sisi ciptaan, dari sisi wujud terhadap manusia yang lain. Mungkin untuk bisa mempermudah pemahaman kita tentang wilayah takwiniyah, kita bisa mencontohkan diri kita sendiri. Kita bisa berniat kapanpun. Ketika kita sudah niat, maka kita akan bergerak. Kita menyaksikan dalam diri kita bahwa kita mampu untuk memberikan pengaruh dari sisi wujud terhadap pergerakan anggota tubuh kita. Contohnya ketika kita ingin makan, kita gerakkan tubuh kita untuk mengambil makanan dan kita makan. Ini namanya wilayah takwiniyah. Satu pengaruh yang berhubungan dengan tata cipta. Lah, seorang imam juga memiliki suatu pengaruh yang luar biasa dalam hati setiap mukmin, dan pengaruh ini digunakan untuk bisa menggiring seorang mukmin sampai kepada kesempurnaan. Baiklah pemirsa, insyaallah kita akan meneruskan bagaimana Allamah Tabatabai menjelaskan tentang kandung ayat ini, sehingga kita bisa mengetahui bagaimana Al-Quran memaknai imam. Kita akan teruskan di kesempatan yang lain. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.